Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 744, Murid Pribadi Direktur 4. Setelah beberapa saat, beberapa orang lagi mendorong pintu terbuka dan masuk. Termasuk Yun Feng, hanya ada 7 orang di kelompok bintang 1 tingkat mahir dan mereka semua segera tiba. Hanya ada 7 orang yang duduk di ruang besar dan itu terlihat agak dingin. Ada 2 orang di pihak Feng Yun, pihak Kexia dan pihak Ofei. Hanya satu yang berasal dari Seng Yao. Orang-orang dari kerajaan yang sama semua duduk bersama, dan mereka agak jauh satu sama lain. Yan Xiaoxi merendahkan suaranya dan berkata, meskipun hanya ada satu siswa dari Seng Yao, dia adalah salah satu dari 3 siswa bintang 2 tingkat lanjut, dan yang lainnya dari Ofei. Kexia tidak punya, tapi jika ada, ekor itu mungkin akan bergoyang entah kemana. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa dari mereka duduk di sini dengan tenang dan menunggu kelas dimulai. Yang lain mengukur Yun Feng secara diam-diam dari waktu ke waktu. Yan Xiaoxi duduk di samping dan ekor kecilnya juga meringkuk perlahan. Setelah beberapa saat, seorang guru masuk. Ketika dia melihat Yun Feng, dia berkata dengan heran, "Mengapa kamu di sini?" Yun Feng tercengang. Jika dia tidak ada di sini, kemana dia harus pergi? Yan Xiaoxi tertawa terbahak-bahak. "Tuan, Yun Feng adalah apoteker bintang 1 tingkat lanjut. Apakah kamu bingung?" Guru itu mengabaikan Yan Xiaoxi dan menatap Yun Feng dengan sungguh-sungguh. "Sebagai murid pribadi direktur, kamu harus pergi ke ruang terakhir secara langsung." "Apa?" Mata Yan Xiaoxi melebar. "Murid pribadi direktur." Guru itu memelototi Yan Xiaoxi dan berbalik untuk melihat Yun Feng. "Apakah kamu tidak pergi?" Orang-orang muda lainnya yang hadir semua terkejut. Murid pribadi direktur. Itu hanya siswa bintang 3 tingkat lanjut Kexia. Yun Feng baru saja masuk. Apakah dia menerimanya hanya karena dia adalah Yun Feng? Itu terlalu tidak adil. Kecemburuan, dan kebencian diproyeksikan pada Yun Feng dari banyak ekspresi rumit. Meskipun dia sedikit terkejut karena tidak ada yang memberitahunya, Yun Feng bangkit dengan tenang dan berjalan keluar dari pintu dengan ekspresi tenang yang tidak biasa, meninggalkan orang-orang muda ini, yang memiliki semua jenis emosi yang melonjak di benak mereka, di belakang. Yan Xiaoxi tampaknya belum pulih. Melihat punggung Yun Feng dan Kulanyi saat mereka pergi, dia akhirnya bergumam, "Apa yang aku katakan?" Dengan kekuatannya, dia akan segera ke sana. Namun, ini terlalu cepat. Yun Feng keluar dari kelas dan berjalan ke belakang. Kulanyi mengikutinya dengan santai. "Kenapa tidak ada yang memberitahumu hal yang begitu penting?" Yun Feng mengangkat alisnya dan kemudian terkekeh. "Kenapa kamu peduli tentang itu? Seorang murid pribadi juga bagus." Petik 2. Kulanyi terkekeh dan mengangguk saat dia berjalan maju bersamanya. Dalam perjalanan, mereka melewati ruang kelas bintang 2 yang canggih. Xia Jingyi secara tidak sengaja melirik dan melihat Yun Feng berjalan melewati luar jendela. Dia terkejut. Melihat ke arah Yun Feng pergi, Xia Jingyi menggelengkan kepalanya sedikit tak berdaya. Hari pertama sekolahnya benar-benar luar biasa. Mereka berjalan sepanjang jalan ke tempat terakhir dari deretan rumah. Tempat ini tampak sangat dingin dan kosong, karena terlalu sedikit orang. Lagi pula, hanya ada satu apoteker bintang 3 tingkat lanjut. Yun Feng berdiri di depan pintu dan mendorongnya terbuka. Apa yang dilihatnya adalah ruangan yang agak gelap. Begitu dia masuk, energi pertempuran datang tepat padanya. Mata Yun Feng menjadi dingin. Dia dengan santai mengangkat tangannya, dan energi bertarungnya benar-benar hancur sebelum bisa pergi jauh. Yun Feng masuk, dan Kulanyi menutup pintu di belakangnya. Ruangan segera menjadi jauh lebih gelap. Tiba-tiba, lampu menyala, dan ruangan itu sangat terang. Yun Feng melihat orang yang menyerangnya dengan jelas. Itu adalah seorang wanita dengan wajah yang agak muda. Dia memiliki tubuh yang proporsional dan mempesona. Fitur wajahnya yang halus tidak cocok dengan sosok tubuhnya yang membuat darah orang mendidih. Mata Phoenix miliknya menatap Yun Feng dengan permusuhan pada saat ini, seolah-olah Yun Feng adalah seorang penyerbu yang menduduki wilayahnya. Alis Yun Feng bergerak sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa padanya dan hanya mengukur ruangan. Ada 2 meja dan 2 pintu. Ada beberapa alat untuk memurnikan ramuan di atas meja. "Kamu Yun Feng." Wanita itu berkata dengan suara yang sedikit kekanak-kanakan.
Yun Feng menatapnya dan tiba-tiba meringkuk bibirnya dan tersenyum. Dia mengangkat lengannya sedikit dan kekuatan mentalnya telah tersapu dengan keras, langsung mengenai pinggang wanita itu. Wanita itu hanya bisa berseru kaget saat tubuhnya naik ke udara dan mendarat di tanah dalam keadaan menyesal. Wanita itu hanya di level 8. Yun Feng bisa menghancurkannya dengan jari-jarinya jika dia mengerahkan sedikit kekuatan. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia ingin menunjukkan kekuatannya pada Yun Feng. Kamu, wanita itu bangkit dari tanah dalam keadaan menyesal. Yun Feng hanya memperingatkannya dan tidak menggunakan banyak kekuatannya. Aku hanya membalas budi. Senang bertemu denganmu. Wanita itu tersipu dan tahu bahwa dia pamer di depan seorang ahli. Dia menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi matanya penuh amarah setelah dipermalukan. Tunggu dan lihat saja. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan sebuah kalimat. Wanita itu berjalan ke meja dan mulai mengutak-atiknya tanpa melihat Yun Feng lagi. Yun Feng tidak peduli dan juga berjalan ke mejanya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menggunakan benda-benda ini. Pintu didorong terbuka lagi dan Direktur Institut Farmasi masuk. Wanita itu, yang sedang memainkan sesuatu dengan kepala menunduk, segera berteriak kaget ketika melihat direktur, "Tuan." Direktur mengangguk dan memintanya untuk melanjutkan. Dia menatap Yun Feng dalam-dalam dengan matanya. Yun Feng juga menatapnya dengan tenang dengan aura yang sama sekali tidak kalah dengan pihak lain. Direktur tertegun sejenak, dan kemudian matanya menjadi gelap. Dan King berkata bahwa kamu berbeda dari yang lain, dan mengatakan bahwa kamu akan mengejutkanku. Yun Feng tertawa. Penatua dan King melebih-lebihkan. Dia terlalu memujiku. Wanita yang sedang sibuk mendapatkan ramuan itu tiba-tiba gemetar. Penatua dan King. Penatua dan King juga mengenal Yun Feng. Jangan terlalu rendah hati, nak. Aku akan tahu apakah dia melebih-lebihkan atau tidak. Mari kita mulai. Direktur berkata sambil berjalan ke kursi di depan dan duduk. Yun Feng berdiri di dekat meja dan tersenyum sedikit tanpa berkata-kata. Membuat ramuan. Ramuan apa yang ingin dia buat? Melihat Yun Feng tidak bergerak setelah waktu yang lama, direktur sedikit mengernyit. Kenapa kamu belum mulai? Yun Feng menghela nafas sedikit dan mengangkat kepalanya tanpa daya. Ramuan mana yang harus aku buat? Direktur tercengang mendengarnya. Ramuan bintang 1 tingkat paling dasar akan berhasil. Yun Feng terdiam beberapa saat. Apa ramuan paling dasar? Kamu bahkan tidak tahu ramuan paling dasar. Wanita di samping berkata dengan nada yang sangat tinggi, tidak bisa mempercayainya. Apakah kamu pembuat ramuan atau tidak? Anda bahkan tidak tahu ini. Jangan membuatku malu. Bab 745, Murid Pribadi Direktur 5. Baik, kata direktur dengan dingin. Lan Ling, teruslah membuat ramuan. Yun Feng, ikut aku. Direktur bangkit dan berjalan ke salah satu pintu. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Kulanyi tersenyum pada Yun Feng dan memberi isyarat bahwa dia tidak akan mengikutinya. Yun Feng menghela nafas dan mengikuti sutradara masuk. Pintu tertutup, menghentikan tatapan luar biasa Lan Ling. Perabotan di dalam ruangan pada dasarnya sama dengan yang ada di luar. Harus dikatakan bahwa itu adalah ruangan untuk membuat ramuan sendirian. Direktur berjalan ke meja dan mengeluarkan formula ramuan dan satu set bahan. Saya lupa beberapa instruksi dan King. Ini adalah rumusnya. Anda bisa mulai. Yun Feng mengangguk. Dengan formula, semuanya akan baik-baik saja. Direktur duduk di seberangnya dan memperhatikan setiap gerakan Yun Feng dengan hati-hati, tidak melewatkan apapun. Yun Feng langsung mengabaikan tatapan penasaran direktur dan fokus pada hal-hal di tangannya. Dia pertama-tama memeriksa formula dan kemudian memeriksa semua bahan yang dibutuhkan satu persatu. Yun Feng sudah memiliki ide kasar di benaknya. Yun Feng membalik tangannya dan bola api keluar dari telapak tangannya. Suhu api perlahan terpancar. Wajah direktur bergetar saat dia melihat dengan tenang. Api melayang di udara. Kemudian, Yun Feng meraih tumpukan besar material dan melemparkan semuanya ke dalamnya. Dalam sekejap, api menyelimuti segalanya. Wajah sutradara bergetar lagi dan dia terus menonton dengan tenang. Sebuah bola hitam terus menggelinding di dalam api. Api terus melompat dan membalikkan benda-benda di dalamnya ke atas dan ke bawah. Tumbuhan di dalamnya mengeluarkan suara lembut, seolah-olah mulai meleleh perlahan. Yun Feng perlahan menutup matanya dan berdiri di depan api, tidak bergerak sama sekali.
Wajah sutradara berkedut keras di sisi yang berlawanan. Dia duduk di sana dengan sangat tenang dan bahkan tidak bergerak. Dia menatap Yun Feng dengan matanya dan hatinya sudah meledak. Dan King, kau tua. Siapa sebenarnya yang Anda kirim ke sini? Yun Feng memejamkan matanya dan melakukan pekerjaan merakit elemen yang paling dia kuasai. Dalam kesadarannya, elemen-elemen rumit ini menunggunya untuk menghubungkan mereka sepenuhnya dan mencapai keadaan yang paling sempurna. Dia baik dalam hal ini. Dapat dikatakan bahwa Yun Feng adalah satu-satunya di dunia ini yang pandai melakukan hal-hal seperti itu. Setelah menutup matanya sebentar, api tiba-tiba naik sedikit lebih tinggi dan Yun Feng juga membuka mata hitamnya pada saat yang sama. Dia mengambil botol di tangannya dan api langsung padam, meninggalkan ramuan yang sempurna dan rempah-rempah ekstra utuh. Wajah sutradara berkedut beberapa kali dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Yun Feng menyimpan obatnya. Saya selesai. Direktur tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri. Dia berdiri dengan tubuh yang agak kaku dan berjalan ke meja untuk mengambil botol obat yang dibuat Yun Feng di tangannya. Dia mengukurnya dengan tatapan yang dalam. Warna sempurna, fluktuasi energi obat yang sempurna. Jantung sutradara tiba-tiba melonjak dan antusiasme yang telah lama hilang meledak di tubuhnya. Orang tua itu, dan King, memang benar. Jika dia merindukan anak ini, dia memang akan menyesalinya. Setelah mengukur botol ramuan berulang kali, hati sutradara terus melonjak. Pada usia dan levelnya, hampir tidak mungkin baginya untuk bertemu dengan bibit bagus yang bisa membuat darahnya mendidih, tetapi dia berhasil. Nak, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Direktur berkata sambil tersenyum. Yun Feng tercengang. Dia langsung ke intinya begitu cepat. Itu bagus. Yun Feng terdiam selama beberapa detik sebelum dia berkata, cairan fusi. Direktur sedikit terkejut. Cairan fusi. Mengapa Anda menginginkan itu? Itu tidak berguna untukmu. Yun Feng mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Direktur tidak bertanya lagi. Cairan fusion baik-baik saja. Meskipun saya mungkin gagal berkali-kali, ada kalanya itu berhasil. Mata Yun Feng menjadi cerah ketika dia mendengar ini. Dia telah berhasil. Jadi, sutradara harus bisa membuat fusion fluid. Namun, direktur tiba-tiba tersenyum pada Yun Feng. Yun Feng merasa agak kedinginan karena suatu alasan, seolah-olah dia sedang ditipu. Ketika Anda mencapai tingkat bintang 3 tingkat lanjut, Anda dapat berbicara dengan saya lagi. Setelah mengatakan ini sambil tersenyum, direktur menyingkirkan botol obat yang dibuat Yun Feng saat itu dan berjalan keluar dengan ekspresi senang. Yun Feng menyaksikan direktur pergi dalam suasana hati yang baik dan hanya bisa memberikan senyum masam. Apoteker bintang 3 tingkat lanjut. Bagaimana bisa semudah yang dia katakan? Selain itu, kemacetannya saat ini macet di tingkat bintang 1 tingkat lanjut. Jika dia tidak bisa memikirkan cara untuk sensitivitas elemen, kapan dia bisa mencapai tingkat bintang 3 tingkat lanjut? Mereka semua rubah tua, Yun Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Karena sutradara telah membuat syarat, dia hanya bisa mencobanya. Sejak hari itu, berita bahwa Yun Feng menjadi murid pribadi kedua direktur menyebar di Institut Farmasi. Dia sudah mengejutkan sebagai siswa bintang 1 tingkat lanjut pada hari pertama sekolah. Dan sekarang, dia menjadi murid pribadi direktur pada hari pertama. Keberuntungan macam apa ini? Apoteker dari Kekaisaran Feng Yun segera menjulurkan dada mereka. Mereka hanya merasa bahwa lengan baju mereka berkibar tertiup angin ketika mereka berjalan keluar. Mereka sangat menakjubkan. Momentum mereka yang ditekan oleh Keisha di masa lalu tersapu habis. Jika Keisha memiliki apoteker bintang 3 yang mahir, Feng Yun akan memilikinya cepat atau lambat. Jika Keisha memiliki murid pribadi direktur, Feng Yun juga memilikinya. Untuk sesaat, nama Yun Feng menggetarkan Institut Farmasi. Ketika mereka berbicara tentang Yun Feng, mereka berada dalam suasana hati yang aneh. Apoteker dari kerajaan Keisha menahan arogansi mereka yang biasa dan tidak mempermalukan Feng Yun seperti sebelumnya. Yun Feng, yang menjadi pusat perhatian semua orang, tampaknya sama sekali tidak terlihat. Dia sangat frustrasi di sudut. Bagaimana dia bisa kepekaan unsur tumbuhan? Dia agak cemas selama periode waktu ini. Semakin cepat dia menembus rintangan ini dan mencapai tingkat bintang 3 tingkat lanjut, semakin cepat dia bisa meminta direktur untuk membuat cairan fusion. Langkah selanjutnya adalah berangkat ke benua barat dan menuju ke samudera tak berujung.
Selama dia bisa menerobos sehari sebelumnya, itu berarti dia punya lebih banyak waktu. Jika dia terjebak di sini selamanya, yang lainnya akan menjadi omong kosong. Berbicara tentang apoteker Kekaisaran Feng Yun yang menjulurkan dada dan mengangkat kepala mereka, mereka dapat dikatakan gembira di bawah pimpinan Yan Xiaoxi. Tetapi meskipun demikian, Yan Xiaoxi tahu bahwa mereka tidak dapat menyebabkan masalah bagi Yun Feng, dan tidak bisa jangan seperti Kexia. Mereka tidak ingin menjadi Kexia kedua. Apoteker dari Kekaisaran Feng Yun telah bangkit, tetapi mereka tidak sengaja menekan dan mempermalukan orang lain. Selama Anda tidak memprovokasi saya pasti tidak akan memprovokasi Anda. Bab 746, Murid Pribadi Direktur, 6. Yan Xiaoxi mempromosikannya seperti megafon setiap hari. Semua kemuliaan adalah karena Yun Feng sekarang. Kita tidak bisa mengecewakan Yun Feng. Kita tidak bisa mengecewakannya. Yun Feng hanya bisa tersenyum tak berdaya ketika dia mendengarnya sesekali, dan aturan masuk yang canggung tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih buruk. Hidup Yun Feng. Yun Feng luar biasa. Yun Feng mendominasi. Yun Feng tidak peduli tentang itu untuk saat ini. Dia fokus menyelesaikan masalahnya. Dia tinggal di kelas di belakang sepanjang hari. Karena ada ruang ramuan terpisah di belakang pintu, mengapa dia harus membuatnya di luar? Kulanyi mengikutinya setiap hari dan menggoda Yun Feng atau menceritakan apa yang terjadi di Institut Farmasi. Hari ini masih sama seperti biasanya. Yun Feng masih merenung. Meskipun dia tidak memecahkan masalahnya sendiri, Yun Feng menemukan bahwa cara dia membuat ramuan sebenarnya adalah cara lain untuk menggabungkan elemen. Dia terus membuat ramuan dan berlatih cara menggabungkan elemen. Yun Feng menemukan bahwa dia menjadi semakin akrab dengan elemen sekering. Tidak sulit baginya untuk menggabungkan 3 elemen saat ini. Dapat dikatakan bahwa membuat ramuan memberikan banyak kesempatan untuk berlatih. Sensitivitas elemen, Yun Feng menatap ramuan di atas meja dengan linglung. Kulanyi, yang baru saja keluar dari meditasi, tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Yun Feng mendongak dan melihat ekspresi serius di wajah Kulanyi. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Kulanyi meliriknya dan berkata, sesuatu terjadi. Yun Feng tidak peduli tentang apa yang dia renungkan saat itu. Dia segera mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Begitu dia berjalan keluar dari kelas, dia melihat sekelompok besar orang mengelilingi alun-alun tidak jauh. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tampaknya siswa menengah dan lanjutan semua telah keluar dan semua berkumpul di sana. Ketika Yun Feng berjalan ke pinggiran, para siswa segera memberi jalan untuknya. Para siswa dari Kekaisaran Feng Yun jelas lega melihatnya, tetapi para siswa dari Kekaisaran Kexia memiliki ekspresi yang benar-benar berlawanan. Murid-murid Ofei dan Seng Yao semuanya adalah pengamat, seolah-olah mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Sebelum mereka mencapai pusat masalah, Yun Feng sudah mendengar suara marah Yan Xiaoxi. Kekaisaran Kexia, katakan itu lagi jika kamu punya nyali. Yun Feng mengerutkan kening dan segera berjalan ke depan. Kemudian, dia melihat bahwa semua orang di tingkat mahir dikelilingi. Yan Xiaoxi berdiri di samping dengan marah dan memelototi apoteker Kekaisaran Kexia. Mereka jelas-jelas bertengkar dan tidak terlihat ramah sama sekali. Apoteker senior Kekaisaran Kexia menggendong seorang pria muda, yang merupakan apoteker perantara. Ada luka di wajah dan tubuhnya, tapi dia terlihat sangat lemah. Yun Feng mengerutkan kening dan tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika tatapannya mendarat di Xia Jingyi, yang berjongkok di sebelah Yan Lei. Pada saat ini, Xia Jingyi memegang seorang gadis berlumuran darah di lengannya. Setengah dari wajahnya berlumuran darah. Meskipun telah terkonsolidasi, itu masih sangat menakutkan. Kaki kirinya jelas patah dan wajahnya sangat pucat. Dia hanya membuka matanya penuh amarah dan tubuhnya lemas dalam pelukan Xia Jingyi. Bibirnya bergetar hebat, yang menunjukkan bahwa dia menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Yun Feng. Yan Xiaoxi adalah orang pertama yang melihat Yun Feng dan dia langsung berteriak. Beberapa apoteker senior dari Kekaisaran Kexia tidak bisa tidak terlihat murung ketika mereka melihat Yun Feng. Yun Feng berjalan maju dari belakang. Xia Jingyi mengangkat kepalanya dan hanya bisa menghela napas lega. Anda di sini. Yun Feng menatap gadis di lengan Xia Jingyi dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan sungguh-sungguh, Sang Rui, apa yang terjadi padamu? Orang dalam pelukan Xia Jingyi adalah Sang Rui. Pada saat ini,
dia berhasil tersenyum dan tersentak kesakitan. Yun Feng segera mengerutkan kening. Xia Jingyi berkata, jangan khawatir. Dia sudah meminum ramuan penyembuh. Dia tidak bisa bergerak untuk saat ini. Apa yang terjadi? Para kekaisaran Kexia itu jelas-jelas sengaja membuat masalah. Yan Xiaoxi meraung dengan wajah muram. Sang Rui hanya secara tidak sengaja memecahkan botolnya. Dia menyerangnya. Yan Xiaoxi, apakah Anda benar-benar berpikir Anda orang hebat? Sang Rui memecahkan botol dengan sengaja dan bahkan mengejek kami. Dia menyerang lebih dulu. Mengapa? Apakah Kekaisaran Feng Yun diizinkan untuk menggertak orang lain, tetapi kami tidak diizinkan untuk melawan? Kata apoteker senior Kekaisaran Kexia. Apoteker perantara yang memiliki konflik dengan Sang Rui berdiri diam di sana. Dia jelas sedikit takut dengan barisan. Persetan denganmu. Jika Sang Rui benar-benar menyerang lebih dulu, itu seharusnya yang terbaring di sini. Mata Yan Xiaoxi menyemburkan api. Sepertinya dia akan memukul seseorang. Di mana gurunya? Yun Feng melihat ke belakang. Tak satu pun dari guru Institut Farmasi ada di sini. Xia Jingyi membantu Sang Rui berdiri dan menjawab, sekarang waktunya belajar mandiri. Semua guru telah kembali. Para guru Institut Farmasi tidak mengajar lama. Mereka hanya bisa memberikan bimbingan paling banyak. Sebagian besar waktu, para siswa mengandalkan diri mereka sendiri. Yun Feng berjalan ke Sang Rui dan memeriksa lukanya. Dia meletakkan tangannya di dada Sang Rui, dan mengirimkan elemen air dingin ke tubuh Sang Rui melalui tangannya. Meskipun Kulanyi adalah penyihir elemen cahaya, Yun Feng tidak berniat membiarkan Kulanyi melakukan apapun. Ini adalah Institut Farmasi. Situasinya agak rumit. Rasa sakit di tubuh Sang Rui akhirnya berkurang di bawah penekanan elemen air Yun Feng dan ekspresi wajahnya tidak lagi menyakitkan. Xia Jingyi dan Yan Xiaoxi sama-sama senang saat melihat ini. Meskipun ramuan penyembuhan juga memiliki fungsi penyembuhan, bagaimana bisa dibandingkan dengan elemen sihir dalam hal kecepatan dan efek? Apakah kamu merasa lebih baik? Yun Feng bertanya dengan lembut. Sang Rui masih pucat, tapi dia jelas jauh lebih baik. Yun Feng mengangguk dan melanjutkan, bisakah kamu bicara? Sang Rui mengangkat sudut mulutnya. Tentu saja. Sangat bagus. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku, kata Yun Feng dengan santai. Sang Rui mendengus pada awalnya. Saatnya kultivasi diri. Saya akan mengganti botol ketika orang itu tiba-tiba menabrak saya. Kemudian, untuk beberapa alasan, sebuah botol jatuh ke tanah dan pecah. Meskipun aku tidak begitu mengerti situasinya, aku meminta maaf, tetapi orang itu mulai berbicara tanpa henti. Kau sengaja menabraknya. Jika tidak, botol obatnya tidak akan jatuh ke tanah. Orang-orang dari Kekaisaran Feng Yun cukup pandai memutarbalikkan fakta. Seorang apoteker senior dari kerajaan Kexia menyela Sang Rui. Yun Feng berbalik sedikit. Kita tentu tidak bisa mendengarkan satu pihak saja. Anda akan punya waktu untuk berbicara. Bab 747, Bakso muncul, 1. Apoteker tingkat tinggi dari kerajaan Kexia hendak mengatakan sesuatu, tetapi menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sang Rui mendengus, jelas mencibir. Aku sengaja melakukannya. Murid Feng Yun sangat jauh dari murid Kexia. Seberapa sengaja aku harus bertemu dengannya? Sang Rui tersentak dan melanjutkan, aku sudah meminta maaf, tapi dia masih menyerangku. Mata Yun Feng menjadi gelap, begitu pula Xia Jingyi dan Yan Xiaoxi. Yun Feng meminta Sang Rui untuk berhenti bicara. Dia perlahan menarik elemen air kembali ke tubuhnya dan berdiri. Pada saat ini, kerumunan berpisah lagi. Apa yang terjadi di sini? Sebuah suara serius terdengar. Sesosok perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Ketika dia melihat Yun Feng, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia melirik apoteker senior Kekaisaran Kexia. Ketika dia melihat apoteker perantara dengan beberapa luka dangkal, wajahnya menjadi gelap. Siapa yang menyakiti apoteker Kexia? Lan Ling, siapa lagi? Tentu saja, itu geng Feng Yun. Lan Ling, satu-satunya apoteker bintang 3 tingkat lanjut di Institut Farmasi, tiba-tiba meraung setelah mendengar ini. Betapa beraninya. Raungan ini membuat semua orang gemetar. Ekspresi Yun Feng tidak berubah. Lan Ling menatap Yun Feng. Kau di sini juga. Katakan padaku, bagaimana seharusnya Kekaisaran Feng Yun menjelaskan? Apa katamu? Yan Xiaoxi segera berkata dengan marah, tetapi Yun Feng mengulurkan tangannya di depannya, memintanya untuk tidak gegabah.
Sebuah penjelasan. Jika ada yang akan memberikan penjelasan, itu pasti kerajaan Kexia. Semua orang dapat melihat bahwa murid Feng Yun bahkan terluka lebih parah. Lan Ling tersipu. Melihat betapa menyedihkannya Sang Rui, dia mencibir, kamu benar-benar mengesankan. Orang-orang dari Kekaisaran Kexia tidak bisa menahan tawa. Yun Feng terkekeh dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebagai apoteker tingkat lanjut bintang 3, itu hanya tepat bagimu untuk melindunginya. Tapi jangan lupa bahwa saya bahkan lebih protektif terhadap orang-orang saya. Orang-orang dari kerajaan Kexia tidak bisa tidak terlihat lebih gugup. Orang-orang dari Kekaisaran Feng Yun sepertinya mengatakan bahwa mereka tidak takut padanya. Setelah berpikir sejenak, Lan Ling akhirnya berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku. Seorang pembuat ramuan dari kerajaan Kexia segera memberitahunya apa yang terjadi. Lan Ling mengangkat alisnya setelah mendengar itu. Yun Feng, Kekaisaran Feng Yun menyerang lebih dulu. Tapi pernyataan kami sama sekali berbeda. Bagaimana Anda harus menjelaskannya? Itu karena kamu mencoba menutupinya. Sepertinya pihak Kexia hanya mengada-ada. Yun Feng melirik Lan Ling dengan santai. Lan Ling langsung marah. Jika Yun Feng tidak ada di sini, masalahnya pasti sudah berakhir. Dengan dia, pembuat ramuan bintang 3 tingkat tinggi, di sini, Kekaisaran Feng Yun hanya bisa menyipit ke samping. Dengan Yun Feng di sini, statusnya di Institut Farmasi benar-benar berbeda. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak berpikir ada orang yang bisa mengetahuinya. Lan Ling melirik orang-orang Ofei dan Seng Yao. Apoteker tingkat menengah itu semua menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng tidak bisa menahan senyum di benaknya ketika dia melihat adegan ini. Yan Lei berteriak dengan marah di samping, kamu bahkan tidak berani mengakui apa yang kamu lakukan. Yan Lei, jangan terlalu keterlaluan. Lan Ling menyipitkan matanya dan Yun Feng melirik dengan mata hitamnya. Perhatikan juga mulut orang-orang di sisimu. Segalanya menemui jalan buntu. Semua orang tahu kebenaran dalam pikiran mereka. Namun, Kexia memiliki pembuat ramuan bintang 3 tingkat lanjut yang merupakan murid pribadi direktur. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Mereka tidak bisa menyinggung perasaannya. Jika tidak, Kexia tidak akan bisa menyombongkan diri di Institut Farmasi tanpa Lan Ling. Bawa dia kembali dulu. Yun Feng melirik Sang Rui. Setelah perawatannya saat itu, Sang Rui bisa dipindahkan. Xia Jingyi mengangguk dan dengan hati-hati membawa Sang Rui kembali. Sang Rui menatap Yun Feng dengan mata berkilauan, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Tidak apa-apa, serahkan padaku, kata Yun Feng dengan santai. Air mata menggenang di mata Sang Rui. Dia mengangguk dan membiarkan Xia Jingyi membawanya pergi. Kirim dia kembali juga, kalau ada sekuel, kata Lan Ling. Apa yang dia katakan membuat orang menghela nafas. Pria dari Kekaisaran Kexia jelas hanya terluka ringan. Dia baik-baik saja. Dia membuatnya terdengar seperti dia akan mati. Apoteker perantara dikirim kembali. Dia tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Apoteker senior Kekaisaran Kexia adalah orang-orang yang terus berbicara. Yang terluka di kedua sisi dikirim pergi, dan anggota inti di kedua sisi juga dikirim kembali. Lan Ling dan Yun Feng berdiri berhadap-hadapan, dikelilingi oleh semua mahasiswa Institut Farmasi. Murid kerajaan Kexia berdiri di belakang Lan Ling, dan murid kerajaan Feng Yun berdiri di belakang Yun Feng. Kedua belah pihak agak agresif, atau lebih tepatnya, mereka telah lama berkonflik. Saya pikir Anda tahu bagaimana ini terjadi, kata Lan Ling keras. Permusuhan di matanya tidak lagi tersembunyi. Setelah mengetahui bahwa Yun Feng adalah murid baru direktur, Lan Ling sudah tidak menyukai Yun Feng. Alis Yun Feng bergerak sedikit dan dia tidak mengatakan apa-apa. Yan Xiaoxi menjawab, kamu tahu betul bagaimana itu menyebabkan ini. Kekaisaran Kexia dan Kekaisaran Feng Yun telah menjadi musuh sejak lama. Yun Feng, kamu harusnya tahu kenapa, kan? Yun Feng melirik Lan Ling dengan malas. Jadi, Anda membalikkan ibu kota Kekaisaran Kexia saat itu. Seluruh keluarga kerajaan dan ibu kota Kekaisaran Kexia hampir hancur di tanganmu. Satu-satunya summoner dari kerajaan Kexia mati di tanganmu, dan kaisar dari kerajaan Kexia juga mati dengan menyedihkan karena kamu. Yun Feng, Kekaisaran Feng Yun membuat Kexia cemburu karenamu. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu dengan santai? Petik 2. Yun Feng terdiam.
Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu kecuali orang-orang yang terlibat. Dia tidak ingin menjelaskan, dan tidak perlu. Lan Ling, jangan berpikir bahwa Anda benar-benar hebat hanya karena Anda adalah pembuat ramuan bintang 3 tingkat lanjut. Yun Feng adalah seorang pemanggil, bagaimana denganmu? Bukankah Anda hanya pembuat ramuan tingkat lanjut? Apa yang membuatmu begitu sombong? Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak begitu sombong di luar Institut Farmasi? Apakah Anda berani melakukan itu? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk membuat binatang ajaib mendengarkan Anda? Yan Xiaoxi sangat marah. Dia berteriak di bagian atas paru-parunya. Yun Feng adalah anggota Kekaisaran Feng Yun, idola generasi muda. Dia meminta untuk dimarahi karena memfitnah idola mereka seperti ini. Yan Xiaoxi memarahi dengan antusias. Wajah Lan Ling menjadi pucat dan merah saat mendengar itu. Dia benar. Dia hanya bisa begitu sombong di Institut Farmasi. Tidak banyak orang yang akan memberikan wajahnya setelah meninggalkan Institut Farmasi. Namun, Yun Feng berbeda. Mengesampingkan identitasnya sebagai pembuat ramuan, dia adalah seorang summoner. Bab 748, Bakso muncul 2. Apoteker Kekaisaran Feng Yun semua tertawa diam-diam karena apa yang dikatakan Yan Xiaoxi. Lan Ling berdiri di sana dengan canggung dan tiba-tiba berteriak, "Ya. Aku bukan pemanggil. Dia luar biasa. Namun, dia tidak bisa dibandingkan denganku di Institut Farmasi. Itulah yang sebenarnya." Yan Xiaoxi membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sungguh fakta bahwa Yun Feng adalah bintang 1 tingkat lanjut dan Lan Ling adalah bintang 3 tingkat lanjut. Di dunia farmasi, faktanya dia lebih rendah dariku. Lan Ling dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat Yan Xiaoxi terdiam. Dia berkata dengan arogansi dan penghinaan di wajahnya. Yun Feng tertawa. Jadi bagaimana jika aku, hanya karena aku lebih rendah sekarang tidak berarti aku akan selalu seperti ini. Betul sekali. Dengan kekuatan dan bakat Yun Feng, hanya masalah waktu sebelum dia melampauimu. Saat itu, mari kita lihat apa yang masih kamu banggakan. Yan Lei tertawa terbahak-bahak. Lan Ling agak malu dengan ejekan itu. Dia memelototi Yun Feng dengan api di matanya. Tidak perlu untuk masa depan. Saya pikir itu baik-baik saja sekarang. Petik 2. Yun Feng mengangkat kepalanya dan menatap Lan Xing. Lan Ling membuang amarahnya dan berkata dengan tatapan dingin dan arogan, "Bukankah Feng Yun selalu bangga padamu? Bukankah kamu seorang jenius? Bukankah dia mengatakan bahwa hanya masalah waktu sebelum Anda melampaui saya? Tidak perlu untuk itu di masa depan. Penilaian triwulanan akan dilakukan dalam 3 bulan. Bersainglah denganku. Kau mengambil keuntungan darinya. Kamu bertindak terlalu jauh." Yan Xiaoxi meraung. Semua orang tahu bahwa Lan Ling adalah bintang 3 tingkat lanjut, sementara Yun Feng hanya bintang 1 tingkat lanjut. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai level bintang 3 dalam 3 bulan? Bukankah dia hanya menggertak orang? Yun Feng, kamu bisa mengakui kekalahan jika kamu mau. Tetapi Anda harus meminta apoteker Kekaisaran Feng Yun untuk meminta maaf kepada Kekaisaran Kesia. Dan kamu harus mengakui bahwa kamu lebih rendah dariku. Kondisi ini membuat Kekaisaran Feng Yun marah. Mereka tahu cara menggertak orang, dan mereka bahkan menggunakan sesuatu yang mustahil. Sisi kerajaan Kesia meraung, "Ya, kamu harus menyerah secepat mungkin. Jangan memaksakan diri. Kami tidak akan menertawakanmu. Minta maaf sesegera mungkin, atau kamu akan mempermalukan dirimu sendiri." Sialan, dia terlalu berlebihan. Yan Xiaoxi mengertakkan gigi dan meraung. Yan Xiaoxi memandang Yun Feng, yang diam, dan tidak bisa menahan perasaan bersalah di benaknya. Jika Yun Feng tidak membela mereka, dia tidak akan ditekan oleh wanita ini sedemikian rupa. Harganya kali ini bukan hanya permintaan maaf, tetapi juga harga dirinya. Martabat mereka tidak penting, tapi Yun Feng. Yun Feng, kami selalu bisa meminta maaf. Bukan masalah besar, Yan Xiaoxi berkata dengan suara rendah. Yun Feng masih tidak mengatakan apa-apa. Sisi Kekaisaran Kesia sudah tertawa, sementara pihak Kekaisaran Feng Yun agak malu dan marah. Yan Xiaoxi mengertakkan gigi. Dia mungkin juga meminta maaf secara langsung. Dia baru saja melangkah keluar ketika tangan di bahunya menekannya ke tanah. Yan Xiaoxi berbalik dan melihat fitur wajah tampan Kulanyi. "Kau pendampingnya," Yan Xiaoxi berkata dengan canggung.
Kulanyi mengangguk dan tersenyum pada Yan Xiaoxi. Jangan melakukan sesuatu yang bodoh. Bagaimana Feng Feng bisa membiarkan orang seperti itu menekannya? Yan Xiaoxi tercengang dan tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Kulanyi. Tapi Yun Feng hanyalah bintang satu tingkat lanjut. Dia, Kulanyi mengangguk dengan gembira untuk menunjukkan bahwa Yan Xiaoxi benar. Pada akhirnya, sudut mulutnya melengkung. Kamu telah meremehkan Feng Feng, bukan? Yan Xiaoxi berkedip. Kulanyi menepuk bahunya dan berjalan ke depan. Mengapa kamu tertawa? Apakah kamu tidak tahu betapa buruknya tawamu? Petik 2. Orang-orang dari kerajaan Kexia tiba-tiba berhenti tertawa. Melihat Kulanyi, Yun Feng meliriknya. Dia tidak akan menonton drama lagi. Kulanyi mengedipkan mata pada Yun Feng. Lanling bertanya dengan suara rendah, apakah kamu temannya? Wajah Kulanyi menjadi dingin. Meskipun siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat siapa yang mengambil keuntungan dari orang lain, itu tidak berarti bahwa semua orang seperti Anda. Anda hanya mengandalkan keuntungan Anda sendiri untuk menekan orang lain. Jangan berpikir bahwa semua orang sepertimu, yang akan mati tanpa rasa superioritas mereka. Wajah Lanling tiba-tiba memerah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku di sini. Kulanyi tertawa. Kau pikir aku ingin berbicara denganmu? Jika bukan karena Feng Feng, aku tidak akan repot-repot berbicara denganmu. Yun Feng melirik Kulanyi dengan geli. Dia memang pandai berbicara. Dia tidak memberi wajah siapapun. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menatap Lanling dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Kita lihat siapa yang lebih kuat dalam penilaian 3 bulan kemudian. Semua orang tercengang. Apakah Yun Feng gila? Mengapa dia harus menderita demi harga dirinya? Meskipun dia jenius dan pembangkit tenaga listrik, itu tidak berarti bahwa dunia farmasi sama. Dia hanya bintang satu tingkat lanjut. Dia akan menantang bintang 3 tingkat lanjut dalam 3 bulan. Yun Feng, Yan Lei juga sangat terkejut. Dia juga berpikir bahwa Yun Feng agak terlalu keras kepala. Dia akan meminta Yun Feng untuk mengambil kembali apa yang dia katakan, tapi Lanling tidak mengizinkannya. Sangat bagus. Semuanya, dengarkan baik-baik. Yun Feng telah menyetujui kondisiku. Kami akan bersaing dalam 3 bulan. Jangan lupa apa yang akan kamu lakukan jika kamu kalah. Lanling terkekeh, seolah dia adalah pemenangnya. Orang-orang dari kerajaan Kexia juga tertawa dengan sedikit ejekan. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Bagaimana jika kamu kalah? Lanling tertawa terbahak-bahak. Aku tersesat. Bagaimana mungkin saya bisa kalah? Apa menurutmu bintang satu tingkat lanjut sepertimu benar-benar bisa mengalahkanku? Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangkat alisnya dan menatap Lanling. Lanling terkejut. Jika saya kalah, saya pasti akan melakukan hal yang sama. Namun, jangan khawatir. Aku tidak akan kalah. Kekaisaran Feng Yun harus bersiap untuk meminta maaf kepada Kexia, dan kamu sebaiknya siap untuk mengatakan bahwa kamu lebih rendah dariku. Yun Feng menekan bibirnya dan tersenyum saat dia berjalan menuju Lanling selangkah demi selangkah. Lanling tiba-tiba merasakan sedikit kepanikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Yun Feng tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya dengan lembut. Dalam sekejap, ruang di sekitar mereka berdua telah disegel. Semua suara di sekitar terhalang, hanya menyisakan keheningan. Lanling berdiri dalam keheningan dan jantungnya tiba-tiba berpacu. Melihat Yun Feng dengan senyum tipis di depannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa wanita itu bukan hanya pembuat ramuan bintang satu yang canggih. Dia juga seorang pemanggil. Dia adalah pembangkit tenaga listrik mutlak. Kamu, suara Lanling juga mulai sedikit bergetar. Yun Feng berhenti beberapa langkah di depannya sambil tersenyum. Mata hitamnya yang jernih seperti langit malam, dalam dan tak terbatas, membuat orang merasa seperti tenggelam jauh di dalam ketika mereka memandangnya. Setelah ini, jika kamu, atau siapapun di Kekaisaran Kexia, menemukan masalah denganku lagi dan berlari mengelilingiku seperti lalat, jangan salahkan aku karena tidak sabar dan menelan potongan daging yang disebut Kexia itu. Beberapa sinar cahaya dingin tiba-tiba melintas di mata hitam Yun Feng. Lanling menggigil saat melihat itu. Dia tidak berbohong. Jika Yun Feng membuatnya kesal, dia mungkin benar-benar menelan Kexia, selama dia ada di sini. Bab 749, Bakso muncul 3. Jika itu masalahnya, Seng Yao dan Ovei tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa.
Hehehe, menelan satu potong daging sama dengan menelan 2 atau 3 potong. Kalau begitu mari kita lakukan bersama. Senyum Yun Feng tiba-tiba menjadi jahat, yang membuat hati Lan Ling menegang. Dia serius. Yun Feng tersenyum jahat di sudut mulutnya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Ruang yang disegel saat itu langsung dibuka kuncinya. Penyumbatan saat itu hanya menghalangi suara dan tidak menyembunyikan tubuhnya. Tidak ada pihak ketiga yang mendengar percakapan di antara mereka berdua saat itu. Beberapa suara berisik terdengar lagi dan Lan Ling hanya merasakan kepalanya berdengung. Kita lihat saja dalam 3 bulan. Yun Feng menatap Lan Ling pucat di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Meskipun Yan Lei tidak tahu apa yang terjadi, aura kuat yang dipancarkan Yun Feng tidak bisa tidak memengaruhinya. Dia tidak bisa membantu tetapi meluruskan punggungnya dan menjadi sangat tinggi. Desir, yang mengejutkan semua orang, begitu Yun Feng berbalik dan pergi, Lan Ling tiba-tiba duduk di tanah dengan wajah yang sangat pucat, tampak agak aneh. Orang-orang dari Kekaisaran Kexia semua bingung dan bertanya dengan prihatin. Apoteker dari Kekaisaran Feng Yun tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat ini. Yan Lei mendengus dan berbalik untuk pergi. Apoteker dari Kekaisaran Feng Yun, kita pergi. Dengan teriakan, apoteker dari Kekaisaran Feng Yun pergi dengan senyuman. Kekaisaran Kexia sangat frustrasi. Mereka berada di atas angin saat itu. Mengapa Lan Ling menjadi seperti ini setelah beberapa saat? Kekaisaran Feng Yun sudah begitu arogan. Lan Ling, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Semua orang bertanya satu demi satu. Lan Ling duduk di sana dengan wajah pucat dan memikirkan apa yang dikatakan Yun Feng saat itu. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berdiri. Saya baik-baik saja. Dia berbalik dan pergi. Lelucon ini berakhir begitu saja, tetapi pertunjukan lain akan segera dimulai. Drama antara Feng Yun dan Kexia secara alami menyebar ke seluruh institut farmasi. Semua siswa tahu tentang itu. Para guru institut farmasi juga mengetahui tentang konflik itu kemudian. Taruhan antara Yun Feng dan Lan Ling sudah dikenal luas. Setelah mendengar itu, Direktur Institut Farmasi hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Keduanya adalah murid pribadinya. Meskipun Yun Feng baru, sutradara jelas sangat puas. Bukankah hubungan antara kedua murid ini akan hancur ketika mereka bertarung? Direktur Institut Farmasi tertawa kecil saat dia bermain dengan sebotol obat bintang 1 tingkat sempurna yang dibuat Yun Feng hari itu di tangannya dengan senyum di wajahnya. Kontes bintang 3 tingkat lanjut, bagaimana anak itu akan melampaui Lan Ling dalam 3 bulan? Ini benar-benar layak untuk dinanti-nantikan. Penilaian triwulan 3 bulan kemudian menjadi hari yang ditunggu-tunggu semua orang. Dalam 3 bulan ini, Kekaisaran Feng Yun dan Kekaisaran Kexia seperti api dan air. Meski tidak ada lagi konflik, suasana antara kedua belah pihak mencapai baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak Sang Rui terluka parah, dia akhirnya pulih setelah sebulan pemulihan. Setelah mengetahui tentang kesepakatan antara Yun Feng dan Lan Ling, Sang Rui tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa ketika dia secara impulsif pergi mencari Yun Feng. Dia hanya bisa berdiri di sana. Yun Feng hanya tersenyum dan berbicara dengan santai. Kesepakatan ini sebagian besar untuk meringankan beban Sang Rui. Sang Rui tiba-tiba merasa lebih kesal. Meskipun Yun Feng berkata begitu, semua orang tahu bahwa ini adalah masalah yang dia sebabkan dan Yun Feng membelanya. Sang Rui mengucapkan, "Terima kasih," dengan perasaan campur aduk di benaknya dan berlari keluar dari pintu. Yun Feng agak bingung saat Kulanyi menggelengkan kepalanya dengan senyum di samping dan berseru betapa menawannya Yun Feng. Sejak hari itu, Yun Feng dan Lan Ling dalam keadaan setengah tertutup. Yun Feng masih bisa melihat mereka dari waktu ke waktu, tapi Lan Ling benar-benar hilang. Yun Feng tahu bahwa dia mengumpulkan pengalaman untuk kontes 3 bulan kemudian dan mengkonsolidasikan kekuatannya, tetapi itu tidak berguna tidak peduli seberapa banyak dia berlatih. Dia harus menyelesaikan masalah lain. Silakan terus membaca di myb0xnovel.com. Bagaimana dia bisa sensitivitas elemental dari material tingkat tinggi? Ini adalah hambatan Yun Feng dan juga penghalang. Selama dia menembus penghalang ini, segala sesuatu di masa depan secara alami akan terpecahkan. Tantangan Lan Ling tidak bisa tidak semangat juang Yun Feng. Meskipun dia tidak pernah mengendur,
penilaian akan diadakan dalam 3 bulan. Jika dia bisa memaksakan dirinya untuk membuat terobosan dalam 3 bulan, maka tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengumpulkan dan melelehkan cairan. Yun Feng merenung selama sebulan di lab farmasi sendirian. Setelah mencoba banyak cara, dia tidak tahu bagaimana mensensitivitas elemen. Yun Feng mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Karena dia tidak berhasil, dia mencari cara lain. Setiap kali Yun Feng berada di lab farmasi, Kulanyi tidak mengganggunya dan membiarkannya bermeditasi. Melihat Yun Feng keluar, Kulanyi pasti tidak akan berpikir bahwa dia berhasil begitu cepat. Dia hanya bertanya dengan santai, "Bagaimana?" Yun Feng tertawa. "Sepertinya aku harus mencari cara lain." Yun Feng tidak hilang seperti Lan Ling. Dia masih sering muncul di ruang istirahat Kekaisaran Feng Yun. Apoteker dari Kekaisaran Feng Yun semua ingin tahu tentang seberapa percaya diri Yun Feng, tetapi mereka tidak berani bertanya. Bahkan Yan Xiaoxi dan Xia Jingyi tidak bertanya dan tampaknya sangat berhati-hati. Yun Feng tidak begitu terganggu secara emosional. Dia sedang memikirkan jalan mana yang harus dia coba selanjutnya. Untuk apa area di sekitar sekolah? Yun Feng tiba-tiba teringat pemandangan rumit yang dia lihat ketika dia datang ke Institut Farmasi. Dia masih belum bertanya untuk apa itu. Yan Xiaoxi sedang membaca formula ramuan. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, dia segera meletakkan apa yang dia lakukan. "Kamu tidak tahu." Yun Feng tersenyum tak berdaya. "Saya murid baru." Yan Xiaoxi menepuk kepalanya dalam kesadaran. "Hahaha, aku lupa kalau kamu murid baru. Area luas di sebelah Pharmaceutical Institute adalah tempat asal tanaman obat. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar ramuan yang dibutuhkan Institut Farmasi dikumpulkan dari daerah sekitarnya." Petik 2. Jadi, area luas itu dibudidayakan oleh manusia. Yun Feng bingung. Institut Farmasi membutuhkan banyak herbal. Itu masuk akal bagi mereka untuk dibudidayakan oleh manusia. Yan Xiaoxi tercengang. Kultivasi manusia. Hanya ada beberapa guru di Institut Farmasi. Siapa yang akan menanam herbal? Ada orang yang bertanggung jawab untuk memetik herbal. Mahasiswa tidak diperbolehkan meninggalkan Institut Farmasi. Saya dapat menjamin dengan kepastian 200% bahwa ramuan ini semuanya alami. Harus dikatakan bahwa Institut Farmasi dibangun di tengah sejumlah besar tumbuhan alami. Petik 2. Babak 750, bakso muncul, 4. Apa yang dikatakan Yan Xiaoxi membuat Yun Feng semakin terkejut. Jadi, Institut Farmasi memang diberkati. Area yang luas itu bisa dikatakan anugerah dari alam. Mereka tidak perlu khawatir tentang jumlah kegagalan dengan persediaan herbal yang tak ada habisnya. "Kenapa kamu menanyakan ini? Apakah kamu akan menyelinap keluar?" Yan Xiaoxi terkekeh dan mengedipkan mata pada Yun Feng dengan nakal. "Jika kamu ingin menyelinap keluar, bawa aku bersamamu." Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. "Saya hanya bertanya. Jangan terlalu banyak berpikir." Yan Xiaoxi menjawab dengan frustrasi. Kekuatan dan kultivasi apoteker tidak tinggi, sehingga para siswa dari Institut Farmasi ini juga luar biasa patuh, karena mereka tahu bahwa kekuatan mereka benar-benar tidak memenuhi standar, sehingga mereka tidak berani bercanda dengan hidup mereka. Mereka tidak berani meninggalkan sekolah tanpa izin, tetapi kelompok siswa yang baik ini tidak termasuk Yun Feng. Yun Feng segera berencana untuk meninggalkan Institut Farmasi dan pergi ke area yang luas itu. Jika dia ingin mencari cara untuk mie elemen herbal tingkat tinggi, dia secara alami harus bersentuhan dengan herbal alami ini dari dekat. Dia pasti akan mendapat banyak manfaat. Bagi Yun Feng, sangat mudah untuk meninggalkan Institut Farmasi. Bahkan penghalang di sekitar Institut Farmasi tidak berguna baginya. Kulanyi mengikuti Yun Feng. Mereka berdua meninggalkan Institut Farmasi di langit tanpa ekspresi dan pergi ke daerah dengan medan yang rumit di sekitar Institut Farmasi. Ketika mereka berdua mendarat di area rumit ini dalam jarak dekat, mereka berdua jelas merasakan energi unsur kacau bercampur di ruang ini. Ada yang lemah dan ada yang kuat. Yun Feng tahu bahwa itu adalah energi unsur yang dipancarkan oleh tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di daerah ini. Energi unsurnya sangat rumit, yang menunjukkan bahwa tumbuhan yang tumbuh di sini juga rumit. Keduanya berjalan ke depan. Semakin dalam mereka pergi, semakin jelas mereka merasakan energi unsur yang rumit. Kulanyi melihat sekeliling. Ada lebih dari beberapa ratus jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah ini. Saya khawatir sudah ada lebih dari 1000. Petik 2.
Yun Feng mengangguk. Ini seperti surga bagi apoteker. Saat mereka masuk lebih dalam, kedua penyihir dengan tajam memperhatikan bahwa energi unsur semakin tipis dan lemah. Yun Feng tahu bahwa semakin tinggi tingkat herbal, semakin mudah energi unsur yang mereka pancarkan. Ayo pergi lebih jauh, kata Yun Feng. Keduanya masuk lebih dalam lagi. Mereka tidak menemukan makhluk lain di sepanjang jalan. Daerah ini seperti surga obat murni. Setelah berjalan lama, mereka berdua sampai di dataran rendah. Tanah di dataran rendah ini berwarna ungu pekat dan tidak ada energi unsur di tanah ungu ini sama sekali. Yun Feng berdiri di depan depresi ini. Tampaknya dataran rendah ini adalah tempat ideal yang dia cari. Garis miring. Tidak ada energi elemental sama sekali, gumam Kulanyi. Dia meraih bunga kecil yang tumbuh di tanah dan menghancurkan kelopak dengan ujung jarinya, menyebabkan beberapa cairan ungu muda mengalir keluar. Yun Feng tertawa. Ini pasti ramuan tingkat tinggi. Saya telah melihat beberapa di gudang obat tingkat tinggi di Pharmaceutical Institute. Yang ada di tanganmu adalah salah satunya. Yun Feng juga memilih satu dalam sekejap. Dia membalik tangannya dan bola api melompat ke atasnya, melemparkan tanaman obat yang dia ambil ke dalam api. Rempah-rempah terus bergulir dalam api dan suhu api yang tinggi terus memanggangnya. Yun Feng merasakannya dengan hati-hati dan perlahan mengerutkan kening. Benar saja, aku tidak bisa merasakan gelombang elemental apapun. Tidak ada terburu-buru. Anda mungkin mendapat pencerahan di sini, kata Kulanyi sambil tersenyum. Yun Feng mengangguk. Dia menatap lubang itu dan perlahan menutup matanya. Jika dia bisa berubah menjadi tanah ungu, dia mungkin bisa mengintipnya. Keduanya berhenti di dataran rendah ini. Mereka tidak kembali ke Institut Farmasi, dan tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Semua orang dengan cemas menantikan kompetisi yang diatur 3 bulan kemudian. Sementara mereka menantikannya, waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah dari 3 bulan telah berlalu. Di suatu tempat jauh di daerah sekitar Institut Farmasi, Kulanyi tinggal di tempat ini bersama Yun Feng untuk waktu yang lama. Yun Feng sedang menyelidiki rahasia ramuan ini seperti biasa, tapi ini lebih sulit dari yang dia kira. Dia menutup matanya dan fokus. Apa yang dia rasakan masih kosong. Yun Feng telah mencoba semua jenis metode selama periode waktu ini, tetapi ada sedikit efek. Dia tidak menyerah begitu saja karena frustrasi. Perasaan kosong yang semula tiba-tiba berubah pada saat ini. Tubuh Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menegang dan hatinya langsung semakin tenggelam. Kekuatan mental di dalam tubuhnya terus melonjak, menjelajah dan merasakan lebih hati-hati. Perlahan, beberapa elemen kecil muncul. Pertama, hanya beberapa orang saja. Kemudian, ada lebih dan lebih. Meskipun perasaan itu sangat kabur, Yun Feng sudah bisa menangkap mereka. Mampu menangkapnya berarti dia bisa mengoperasikan elemen, yang berarti Yun Feng bisa menggabungkan elemen. Yun Feng tiba-tiba membuka mata hitamnya dan kegembiraan tidak bisa tidak melintas di matanya. Sebelum dia bisa merasa bahagia, dia melihat tubuh berbulu halus melayang di depannya. Mata bulat besar itu menatapnya dengan kehangatan, tubuh bulat, mata besar yang lucu, bulu putih halus, bakso. Tubuh bakso berguling di udara dan langsung menerkam bahu Yun Feng. Nana. Mungkin karena sudah terlalu lama sejak terakhir kali melihat Yun Feng, bakso sangat antusias. Tubuhnya yang lembut terus bergesekan dengan pipi Yun Feng, yang membuat leher Yun Feng gatal. Ekor halus bakso juga terus menggesek kulit Yun Feng. Yun Feng tidak tahan lagi. Dia memindahkan tubuh bakso di depannya. Bakso sangat kesal untuk dibawa pergi. Itu menjulurkan cakar kecilnya dari bulu putihnya dan berjuang untuk menerkam Yun Feng. Yun Feng menggoyangkan jarinya dan menatap Kulanyi, yang tersenyum di samping. Kapan itu muncul? Seharusnya tidak lama. Saya melihat bahwa Anda fokus dan tidak mengganggu Anda. Hal kecil ini juga sangat tenang. Sudah menunggumu untuk membuka matamu. Nana, Nana. Bakso menangis beberapa kali dengan keluhan dan ingin menjadi intim dengan Yun Feng, tetapi Yun Feng menahan tubuhnya seperti ini, sehingga hanya bisa terus berjuang di udara. Yun Feng mengguncang tubuh gemuk bakso ini. Logikanya, Meatball seharusnya sudah bangun sejak lama, tetapi tidak pernah keluar sampai saat ini. Yun Feng mengukur tubuh bakso dengan hati-hati. Bakso menatap Yun Feng dengan antusias di matanya yang besar. Tiba-tiba, Yun Feng menyipitkan mata hitamnya.
Bab 751, bakso muncul 5. Apakah berat badanmu bertambah? Tubuh bakso yang masih mengepak tiba-tiba membeku. Ekornya yang halus segera menutupi perutnya dan menatap Yun Feng dengan matanya yang besar dan polos. Nana, Nana. Yun Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera memeriksa ruang gelangnya. Dia telah meletakkan tumpukan besar biji pamungkas yang dia dapatkan dari istana Yun di dalamnya. Dia tidak terlalu banyak berpikir ketika dia melemparkan bakso yang tidak sadarkan diri ke dalam saat itu, tetapi setelah memeriksa, Yun Feng akhirnya mengerti apa yang terjadi. Setengah dari biji pamungkas yang seperti gunung kecil saat itu telah hilang. Yun Feng tahu di mana setengah dari biji pamungkas menghilang. Tidak heran hal kecil ini keluar begitu terlambat. Pasti karena kenyang dan puas. Kau memakannya? Tanya Yun Feng. Bakso melebarkan matanya dengan menyedihkan dan menepuk punggung tangan Yun Feng dengan ekornya, memintanya untuk tidak marah. Nana, Nanana, Yun Feng tidak mengerti apa yang dikatakan bakso, tapi dia bisa tahu apa yang dibicarakan. Yun Feng tidak peduli tentang biji pamungkas. Dia khawatir bakso akan meledak setelah memakan begitu banyak. Dia menjentikkan dahi meatball tanpa ampun dengan jarinya. Bakso menyipitkan matanya yang besar dengan air mata di dalamnya. Yun Feng tidak menahan sama sekali dan memukulnya beberapa kali berturut-turut. Bakso hanya menggeram beberapa kali dan membiarkan Yun Feng menggertaknya seperti ini. Jika kamu makan tanpa izinku lagi, aku akan membuangmu. Yun Feng berkata dengan keras. Bakso segera mengangguk, menunjukkan bahwa itu akan memberitahunya sebelum dimakan lain kali. Yun Feng menghela nafas tanpa daya. Mengapa begitu serakah? Mengapa begitu rakus? Bagus kalau sudah bangun. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Ku Lanyi tersenyum. Meskipun Yun Feng tidak pernah menyebut bakso, dia selalu khawatir dalam pikirannya. Yun Feng tertawa. Lebih baik jika keluar, atau semua hal baik akan ada di perutnya. Benar, aku tiba-tiba merasakan energi unsur yang samar-samar saat itu. Yun Feng berkata dengan gembira. Ku Lanyi juga cukup terkejut. Dia akan memberi selamat padanya ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Feng Feng, apakah kamu mengatakan bahwa kamu tiba-tiba merasakan energi unsur saat itu? Yun Feng mengangguk saat sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Keduanya melirik bakso di tangan Yun Feng dan bakso berteriak kooperatif. Ku Lanyi menyentuh dagunya dan tampak seperti sedang berpikir keras, sementara Yun Feng langsung mengangkat bakso di depan matanya. Mata manusia dan binatang saling memandang dengan refleksi di dalamnya. Mungkin, semuanya terjadi karenamu. Bakso berkedip dan memutar matanya yang besar dan polos beberapa kali. Yun Feng masih melihatnya dengan bingung. Pada akhirnya, dia mengendurkan jari-jarinya dan tubuh bakso dengan cepat melompat ke bahu Yun Feng, menggosoknya dengan lembut seolah-olah itu menyenangkannya. Yun Feng duduk di sana dan merenung untuk waktu yang lama. Apakah itu benar-benar karena penampilan bakso, atau karena dia? Setelah aku memejamkan mata, jangan lakukan apapun. Ini dikatakan pada bakso di bahunya. Yun Feng tidak tahu apakah bakso memahaminya atau tidak. Dia kemudian perlahan menutup matanya dan melepaskan kekuatan mentalnya perlahan. Apa yang dia dapatkan masih kosong. Yun Feng dengan cepat membuka mata hitamnya. Dia sudah memiliki jawaban yang jelas di benaknya. Itu benar-benar ada hubungannya dengan bakso. Dia mengangkat tubuh bakso lagi dan menyentuhnya dengan jarinya. Ini adalah pertama kalinya Yun Feng menyentuh bakso dalam jarak sedekat itu. Bakso tampak senang. Yun Feng menyentuh tubuhnya dengan jarinya dan itu terlihat nyaman. Ku Lanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit murung ketika melihat itu. Dia berjalan dan berjongkok. Melihat ekspresi puas meatball, dia berbisik, kenapa aku merasa seperti memanfaatkanmu? Yun Feng tertegun sejenak. Bakso tiba-tiba menggertakkan giginya di Ku Lanyi, tidak puas dengan apa yang dia katakan. Yun Feng menyentuh tubuh bulat bakso dengan tangannya dan memeriksanya dengan kekuatan mentalnya selama proses tersebut. Sama seperti sebelumnya, tidak ada gelombang energi elemental di tubuh bakso. Apa yang sebenarnya terjadi? Yun Feng menarik tangannya. Apa sebenarnya bakso itu? Nenek moyang pernah berkata bahwa hanya ada dua jenis makhluk tanpa fluktuasi unsur. Level terendah yang ditinggalkan, dan yang disebut Fantastical Beast di level tertinggi piramida. Dia sudah melakukan kontak dengan Fantastical Beast. Ah Jin sangat asing dengan bakso. Bagaimana dia tidak tahu jika bakso adalah binatang fantastis?
Yun Feng sangat yakin sekarang bahwa bakso bukanlah binatang fantastis. Itu hanya bisa menjadi level terendah yang ditinggalkan, namun, ini adalah yang paling mustahil. Dia telah melihat kemampuan bakso dengan matanya sendiri. Bakso yang ditinggalkan di bagian bawah pasti sudah dieliminasi di dunia binatang ajaib. Bakso menguap dengan nyaman setelah Yun Feng menyentuhnya dan menyembunyikan giginya yang tajam, terlihat imut lagi. Kulanyi mengerutkan kening. Feng Feng, di mana tepatnya dia menemukannya? Hutan berkabut. Saya bertemu pertama kali saya memasuki hutan berkabut untuk membuat kontrak dengan api kecil. Yun Feng mengingat adegan saat itu di benaknya. Mengapa bakso menempel padanya? Pertanyaan ini masih belum memiliki jawaban. Akan selalu ada jawaban untuk apa itu, tetapi Anda harus mengeksplorasi bagaimana Anda dapat berkomunikasi dengannya. Kapan ia akan mengatakan kata kedua selain itu? Kulanyi sedikit menggoda. Berbicara tentang ini, Yun Feng juga sakit kepala. Bakso pada dasarnya telah dikontrak, tetapi dia masih tidak mengerti apa yang dikatakannya. Dari awal sampai sekarang, bakso tidak mengatakan sepatah kata pun. Komunikasi memang menjadi masalah. Tidak peduli apa, dengan bakso di sini, kepekaan elemenku akan meningkat. Saya bisa merasakan energi unsur. Bakso duduk di bahu Yun Feng lagi. Yun Feng menutup matanya lagi. Kekosongan saat itu sudah berubah tiba-tiba. Bintang energi unsur melayang di atasnya. Yun Feng membuka matanya dengan senyum di sudut mulutnya. Kurasa kita harus kembali. Masalah misensitivitas elemen diselesaikan setelah bakso muncul. Apa yang paling ingin dilakukan Yun Feng saat ini adalah mencobanya sendiri. Dia akan bisa berhasil dengan ramuan bintang 3 tingkat lanjut. Kulanyi mengangguk dan mereka berdua segera kembali ke Institut Farmasi tanpa suara. Yun Feng pergi ke laboratorium farmasi terpisah dan menemukan formula untuk ramuan bintang 3 tingkat lanjut. Setelah menyiapkan ramuan yang dia butuhkan, dia mulai membuat obatnya sendiri. Kali ini, itu bahkan lebih jelas. Ketika dia menutup matanya, dia sepertinya telah menjalin hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan bakso. Bahan-bahan di mana dia tidak bisa merasakan energi unsur sama sekali telah berubah. Bab 752-752. Kulanyi menunggu di luar dengan tenang. Dia memiliki kepercayaan diri yang cukup tentang ramuan Yun Feng kali ini. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan Yun Feng berjalan keluar dengan sebotol ramuan di tangannya. Dia melambaikannya ke Kulanyi. Kulanyi berdiri dan menyeka keringat di dahi Yun Feng tanpa berkata apa-apa. Elemen cahaya perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Kulanyi tiba-tiba mengerutkan kening setelah memeriksa tubuh Yun Feng. Kamu menghabiskan begitu banyak kekuatan mental. Yun Feng tertawa. Dia duduk di kursi sedikit lelah dan melihat botol ramuan di tangannya. Setiap kali saya membuat obat, saya harus memadukan unsur-unsurnya. Wajar jika kekuatan mentalku terkuras. Seperti yang diharapkan dari obat bintang 3 tingkat tinggi. Kekuatan mental saya dikonsumsi lebih dari yang saya kira. Petik 2. Jadi, semakin tinggi level ramuannya, semakin banyak kekuatan mental yang dikonsumsi untukmu. Yun Feng mengangguk. Memang, tapi konsumsinya masih dalam toleransi saya. Itu bukan masalah besar. Jika level bintang 3 tingkat lanjut seperti ini, konsumsi Master dan Grandmaster akan melebihi batas yang bisa kamu tanggung. Yun Feng tersenyum. Alasan mengapa dia melakukan kontak dengan ramuan bukan untuk menjadi sosok tingkat master. Cara dia membuat ramuan bisa dikatakan unik. Jika semua orang menggunakan metode ini seperti dia, ramuan tingkat master akan punah. Cukup selama kita bisa mendapatkan direktur untuk membuat cairan fusion. Adapun sisanya, kita akan membicarakannya nanti. Petik 2. Kulanyi mengangguk. Memang, metode manufaktur Anda mengerikan di dunia farmasi. Tidak ada yang akan percaya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Yun Feng terkekeh dan mengguncang botol di tangannya sedikit. Ramuan di dalamnya menunjukkan warna yang merata dan memancarkan kilau yang indah. Orang lain mungkin gagal membuat ramuan. Tapi kamu tidak melakukannya. Kulanyi menatap Yun Feng dengan bangga di mata hitamnya. Yun Feng tertawa, dan Kulanyi melanjutkan, setelah ramuan berhasil dibuat, itu pasti akan sempurna. Garis miring. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat botol di tangannya dengan mata hitamnya. Bakso duduk di bahu Yun Feng dan menangis pelan. Yun Feng membelai tubuhnya dengan lembut dengan jarinya.
Kalau begitu, aku akan menunggu dengan tenang. Periode 3 bulan hampir berakhir. Masih ada 1 minggu lagi. Seluruh institut farmasi secara bertahap diaduk. Perhatian pada Yun Feng dan Lan Ling juga menjadi lebih gila. Lan Ling masih belum terlihat, tapi Yun Feng terus muncul di depan semua orang dengan tidak biasa. Tidak masalah kapan dia muncul. Bakso yang muncul di bahunya menarik perhatian semua orang. Ini adalah pertama kalinya semua orang di Institut Farmasi benar-benar menyadari identitas Yun Feng sebagai pemanggil. Meskipun binatang ajaib ini terlihat tidak berbahaya dan bahkan benar-benar seperti hewan peliharaan, itu masih membuat anak-anak muda ini sangat bersemangat. Apa namanya? Yan Xiaoxi menatap bakso dengan mata berkilauan dan tampak sangat penasaran. Semua orang di pihak Kekaisaran Feng Yun berada dalam keadaan seperti itu. Bahkan Xia Jingyi, yang paling tenang, tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Summoner terlalu misterius dan kuat untuk mereka. Bakso, Yun Feng berkata dengan santai. Bakso sepertinya agak protes. Nana, itu telah memberitahu Yun Feng namanya. Bakso sebenarnya bisa diubah. Meskipun nama bakso adalah Nasie, dalam pikiran Yun Feng, bakso lebih realistis. Daging, bakso. Yan Xiaoxi tercengang. Kemudian, yang lain semua tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha. Nama aneh macam apa itu? Tapi serius, bakso memang bakso. Bakso sangat tidak puas. Itu hanya berbalik dan mengarahkan pantatnya ke yang lain, melampiaskan amarahnya sendirian. Yun Feng tidak peduli. Bakso tidak agresif sama sekali di luar, yang juga menipu banyak orang. Ketika beberapa gadis ingin menjangkau dan menyentuhnya, Bakso menunjukkan kemampuannya untuk mengubah ekspresinya tanpa ragu-ragu. Ekspresinya yang garang dan giginya yang tajam membuat beberapa gadis ketakutan saat itu. Semua orang juga dengan jelas menyadari bahwa binatang ajaib dari pemanggil tidak dapat diremehkan, tidak peduli betapa tidak berbahayanya kelihatannya. Setelah beberapa gadis takut menangis, semua orang menyaksikan dari jauh. Bakso hanya menunjukkan sisi dirinya ketika beberapa orang mencoba mendekatinya. Itu masih sangat lucu di lain waktu. Ketika semua orang mengetahui aturan ini, mereka tidak berani memikirkan untuk mendekati bakso lagi. Namun, Yun Feng menyentuh dan bahkan menggertak bakso tanpa menahan diri, yang membuat banyak orang sangat iri. Misalnya, Yun Feng berani mengayunkan bakso dengan santai, menjentikkan dahinya, dan bahkan meraih ekornya. Bakso hanya akan mengeluarkan beberapa suara paling banyak. Jika orang lain berani mendekatinya, ia akan siap menyambut mereka dengan gigi tajam dan ekspresi garangnya. Perbedaan antara langit dan bumi membuat semua orang tersipu. Bahkan Kulanyi pun sama. Tentu saja, Kulanyi juga tidak memiliki kesan yang baik tentang bakso. Seekor binatang ajaib muncul di bahu Yun Feng. Semua orang di Institut Farmasi membicarakannya. Banyak orang lebih memperhatikan identitas Yun Feng sebagai summoner. Ketika Kekaisaran Karan masih ada, Yun Feng menghancurkan keluarga kerajaan Karan dengan tangannya sendiri dan pertempuran yang menghancurkan bumi di ibu kota Kekaisaran Keshia. Orang-orang muda ini telah mendengar tentang dua binatang ajaib yang Yun Feng miliki bersamanya, bahkan di tempat seperti Institut Farmasi. Mereka tentu berharap untuk melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Yun Feng hanya tersenyum. Api kecil dan Lan Yi berada jauh di benua barat, jadi mereka pasti tidak bisa kembali. Bahkan jika mereka berada di sisinya, mereka hanya akan keluar jika diperlukan. Mereka bukan orang yang bisa diajak mengobrol dengan orang lain untuk bersenang-senang di waktu luang mereka. Secara alami, beberapa orang berharap Yun Feng akan melepaskan binatang ajaib untuk dilihat semua orang, tetapi Yun Feng tidak melakukan apa-apa, yang membuat banyak orang sedikit tidak puas dan bahkan kecewa. Lambat laun, beberapa orang yang tidak bisa mendapatkan kepuasan dalam pikiran mereka mulai berjuang lagi. Apakah dia benar-benar memiliki Magic Beast yang dikontrak? Jika dia melakukannya, mengapa dia tidak menunjukkannya kepada semua orang? Saya pikir keduanya dibuat oleh orang lain. Aku tidak melihatnya memakai cincin kontrak. Beberapa kata yang tidak bisa dijelaskan beredar. Orang-orang muda dari Kekaisaran Feng Yun ini tentu saja membela Yun Feng dengan penuh semangat. Meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka tidak pernah meragukan Yun Feng sama sekali. Yan Xiaoxi adalah yang pertama menanggung beban. Sangat sulit bagi orang lain untuk memanfaatkan Yan Xiaoxi dalam perang kata-kata. Kali ini, yang mengejutkan Yun Feng,
Sang Rui juga berdiri. Dia tidak berisik seperti Yan Xiaoxi. Dia hanya mengatakan satu kalimat, yang mengejutkan penonton. Bab 753, Penilaian Triwulanan dimulai, 2. Aku melihatnya dengan mataku sendiri di ibu kota saat itu. Hanya karena Anda belum melihatnya bukan berarti tidak ada. Semua orang di seluruh ibu kota adalah saksi Yun Feng. Juga, hanya orang-orang tertentu yang ingin melihatnya. Jangan membawa semua orang bersamamu tanpa alasan. Yun Feng tidak memiliki kewajiban untuk memuaskan rasa ingin tahumu. Kata-kata yang mendominasi ini mendapat tanggapan hangat dari pihak Kekaisaran Feng Yun. Sang Rui tersipu dan berkata dengan canggung, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Yun Feng tersenyum. Sang Rui tampak lebih malu. Segera, 3 bulan berlalu. Malam sebelumnya, di ruang istirahat Kekaisaran Feng Yun, semua orang dari Kekaisaran Feng Yun mengepung Yun Feng. Besok akan menjadi hari pertempuran terakhir. Yun Feng, apakah kamu siap? Yan Xiaoxi berkata keras dengan emosi yang melonjak. Yun Feng sedikit tidak berdaya dan dia mengangguk. Apoteker dari Kekaisaran Feng Yun segera bersorak. Xia Jingyi duduk di samping dan berkata dengan antisipasi, saya belum pernah melihat Anda membuat ramuan. Aku bisa belajar darimu kali ini. Betul sekali. Aku belum pernah melihatmu membuat ramuan bahkan sekalipun. Yan Lei berteriak dalam kesadaran dan menerima tanggapan dari yang lain. Sang Rui juga menantikannya. Merasakan tatapan penuh harap yang luar biasa ini, Yun Feng hanya bisa mengangkat sudut mulutnya. Dia bertanya-tanya ekspresi apa yang akan mereka miliki ketika mereka melihat bagaimana dia membuat ramuan besok. Kulanyi duduk di samping dan berkata sambil berpikir, kamu harus menantikannya. Anda akan belajar banyak. Yun Feng memelototinya. Seperti yang diharapkan, tatapan penuh harap Kulanyi menjadi lebih antusias setelah apa yang dia katakan. Yun Feng tiba-tiba merasakan sakit kepala. Akankah pertarungannya dengan Lan Ling besok benar-benar disiarkan langsung? Yun Feng tidak tahu sampai hari berikutnya bahwa itu bukan siaran langsung sama sekali, tetapi pengamatan langsung yang luar biasa. Penilaian pembuat ramuan bintang 3 tingkat lanjut memang menarik. Sebagai satu-satunya pembuat ramuan bintang 3 tingkat lanjut di Institut Farmasi, Lan Ling menarik banyak orang untuk menonton penilaiannya setiap saat. Sangat sulit untuk menjadi pembuat ramuan yang luar biasa dan Lan Ling memiliki pencapaian yang sangat tinggi, jadi tentu saja ada banyak hal yang harus dipelajari orang. Jadi, banyak siswa dari Institut Farmasi datang untuk belajar setiap kali Lan Ling mengambil penilaian, tetapi kali ini, jelas tidak sesederhana belajar. Sebuah platform didirikan di ruang kosong di antara dua deretan rumah di Institut Farmasi. Ada 2 meja di peron dengan beberapa peralatan yang diperlukan untuk membuat ramuan. Ada orang-orang di segala arah di bawah peron. Alasan mengapa platform itu begitu tinggi adalah agar mereka bisa melihat proses pembuatan ramuan dari semua sudut. Semua siswa dan guru dari Institut Farmasi ada di sini hari ini. Meskipun ada juga orang yang datang untuk menonton penilaian Lan Ling sebelumnya, jumlahnya tidak sebanyak sekarang. Sekarang, semua orang duduk di sini dengan kegembiraan dan antisipasi di wajah mereka. Para guru dari Institut Farmasi juga hadir. Ini adalah situasi yang tidak akan terjadi di kesempatan lain, terutama selama penilaian siswa. Biasanya, hanya satu guru yang bertanggung jawab atas penilaian dan mereka akan bergiliran. Pagi-pagi sekali, banyak orang telah berkumpul di sekitar peron. Adegan sudah sangat hidup sebelum 2 karakter utama muncul. Siapa yang akan menang kali ini? Sulit untuk mengatakannya. Lan Ling belum muncul belakangan ini. Dia pasti bekerja lebih keras. Yun Feng, di sisi lain, dia memang muncul selama periode waktu terakhir, tetapi dia sepertinya tidak ada hubungannya sepanjang hari. Menurut pendapat saya, tidak mungkin bagi bintang 1 tingkat lanjut untuk mengejar bintang 3 tingkat lanjut dalam 3 bulan. Ya, bagaimana bisa begitu mudah untuk mencapai tingkat bintang 3 tingkat lanjut? Ah, lihat saja. Akan ada hasil akhirnya. Kita akan tahu setelah hasilnya keluar. Hahaha, aku menantikan apa yang terjadi setelahnya. Pihak mana yang meminta maaf? Ada suara ejekan. Apoteker Ovei dan Seng Yao adalah yang paling santai. Mereka murni pengamat. Siapapun yang menang akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk mereka. Baik Feng Yun maupun Kesia sama-sama gugup dan bermusuhan. Apoteker dari 4 kerajaan duduk di 4 arah, dan Feng Yun dan Kesia duduk saling berhadapan.
Kedua belah pihak tampak marah. Kamu dari Kekaisaran Feng Yun. Tunggu saja untuk meminta maaf kepada kami. Seseorang dari Kekaisaran Kexia berteriak. Yan Xiaoxi masih yang pertama melompat ke sisi Kekaisaran Feng Yun. Petik 2 tanda seru. Tunggu saja dan lihat siapa yang meminta maaf. Apa katamu, Yan Lei? Dasar pengeras suara yang tak tahu malu. Adegan menjadi kacau untuk sesaat. Yan Xiaoxi tentu saja melawan tanpa ragu-ragu. Orang-orang dari kedua negara mendengarkan kutukan Feng Yun dan Kexia. Pada saat ini, Xia Jingyi menarik Yan Xiaoxi ke bawah dan memintanya untuk tidak melanjutkan. Yan Xiaoxi mendengus berat dan duduk. Dia melihat sekeliling dan melihat direktur dan beberapa orang berjalan mendekat. Saat sutradara datang, suasana langsung hening. Ada dua orang di sebelah direktur. Para siswa tidak mengenal dua orang ini, tetapi mereka akrab dengan pakaian yang mereka kenakan. Ya dewa, itu seseorang dari Serikat Apoteker. Hanya orang tua yang bisa memakai pakaian itu. Brengsek, apakah mereka orang tua? Yan Xiaoxi berkedip beberapa kali dan menatap dua orang di sebelah direktur. Dengan serius, sudah tidak biasa bagi sutradara untuk muncul secara langsung. Orang-orang dari Serikat Apoteker ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Adegan jatuh ke dalam sedikit kekacauan lagi. Kemunculan kedua sosok itu bersama sutradara menimbulkan kecil. Salah satunya adalah Penatua dan King, yang secara pribadi mengirim Yun Feng ke Institut Farmasi, sementara yang lain terlihat sangat serius dan tidak tersenyum sama sekali. Pakaian itu milik para tetua. Kedua tetua ada di sini secara pribadi. Xia Jingyi juga cukup bersemangat saat dia melihat kedua tetua itu. Seorang penatua dari Serikat Apoteker pasti sangat kuat. Mungkin dia telah mencapai tingkat master. Dia terkenal. Dia benar-benar terkenal. Yan Lei masih linglung. Dia berbalik dan menatap Xia Jingyi. Jika Yun Feng menang, apakah menurutmu dia akan langsung masuk ke Serikat Apoteker? Xia Jingyi merenung selama beberapa detik. Bahkan jika dia tidak menang, dia akan masuk cepat atau lambat.